Pertama masalah cara berdandan. Ada tabarruj jahiliyah yang dilarang adalah memamerkan dandanan seorang wanita di depan kaum ajanib, orang yang bukan mahramnya. Maka ini tidak diperkenankan dalam keadaan apapun. Akan tapi jika ada seorang wanita berdandan untuk wanita, itu adalah diperkenankan. Tentunya ada aturan dandanan apa yang boleh. Yang harus diperhatikan di dalam acara resepsi pernikahan adalah sebisa mungkin kita berusaha namanya untuk mencari keberkahan. Bahkan kalau bisa usaha ini nanti menjadi sebuah tradisi yang mengakar di masyarakat. Resepsi yang harus berdandan itu gunakan hanya untuk wanita saja. Sehingga wanita di situ bebas bersenang-senang. Nari-nari pun tidak ada masalah. Tukang syutingnya juga, kalaupun harus syuting misalnya harus jaga dan jangan sampai tersebar, misalnya hanya untuk kenangan keluarga. Yang mau semuanya lah kaum wanita. Dan kita menemukan di negeri-negeri yang terhormat sana, di Hadramaut dan sebagainya, itu ada resepsi nisa, nggak ada lakinya satupun. Tapi di dalamnya nisa itu bebas, bahkan itu kesenangannya maksimal sekali. Ya, di saat ada pukulan rebana tradisional itu dan tari-tari tradisional di kalangan wanita, mereka bersenang-senang dan mereka berdandan dan benar-benar berdandan di antara wanita. Ini kan cerita dari para wanita tentunya. Umi juga pernah menghadiri acara seperti itu. Tidak ada satupun laki-laki dan orang merasa nyaman. Jadi menyenangkan perempuan itu karena menghibur. Baik, akan tapi kalau sudah ada kaum pria, ya, laki-laki yang bakal melihat pengantin, harus yang diperhatikan pertama adalah ditutup sekujur tubuhnya. Yang diperkenankan dalam Islam adalah, memang khilaf di antara ulama, biarpun wajah dan telapak tangan pun harus ditutup. Tapi kita ngambil pendapat yang kedua, dan ini perlu dipakai, bahwasanya bolehlah wajah dan telapak tangan boleh dibuka. Maka ini yang paling pertama dan utama. Dan bajunya adalah bukan baju yang transparan, kulitnya terlihat. Jadi betul yang menutup aurat dan rapi. Itu banyak sekarang kita menemukan baju-baju yang dikemas cantik dengan model indah, ya kan? Bukan pamer lekuk tubuhnya pengantin perempuan hanya untuk pengantin laki-laki saja nanti itu. Bukan harus dipamerkan depan orang, bukan depan orang dandanan yang cantik, baku yang menarik. Bahkan kalau baju bersulam emas sekalipun ibaratnya juga boleh saja seorang perempuan menggunakannya. Nah, dengan catatan tidak memaksakan diri, indah boleh. Akan tapi tetap wajah ini saja yang boleh terlihat. Di dalam pendapat yang kedua adalah mazhab Imam Syafi'i, telapak tangan bisa kalau memang yang melihat kaum laki-laki yang banyak. Dan kemudian ini permasalahan masalah dandan ini. Dan sebetulnya memang kalau kebanyakan ulama mengatakan dandanan yang dipamerkan kepada kaum ajanib adalah tidak diperkenankan. Hanya sebagian orang mengatakan ini kan acara resepsi pernikahan, ya mungkin ya sebagian ulama mengatakan dimaafkan, tapi tentunya bukan dengan sesuatu yang dilarang seperti menambah alis, menambah bulu mata, kemudian membuat sesuatu yang palsu. Tapi berdandan cantik bolehlah. Ini biarpun sebisa mungkin kalau memang harus berdandan yang luar biasa tadi, jangan sampai ada kaum pria itu. Cuman kita ini ikut pendapat ya yang katakanlah lemah. Tapi paling tidak yang paling penting dijaga adalah jangan sampai ada aurat yang kebuka, lekuk-lekuk tubuh yang terlihat, ya. Itu saja. Adapun masalah berdandan yang wajar, dandannya seorang perempuan, ya, kemudian dipajang dengan kaum laki-laki. Kemudian kalau bisa, sebisa mungkin ini memang dipisah supaya tidak ngerumpul di depan pengantin laki dan perempuan. Nah, ini kalau masalah foto dan sebagainya, ini sebetulnya adalah tradisi yang bisa baik, bisa tidak baik. Kalau sudah menjadi tidak baik, nanti akhirnya diekspos sana sini, ya. Tapi kalau sekedar untuk membuat sebuah kenangan baik, kenangan indah, ya silahkan, boleh-boleh saja. Dengan catatan itu tadi, nanti yang melihat juga terbatas, bukanlah besok langsung diekspos di media fotonya yang macam-macam itu. Jadi seperti itu masalah dandanan. Diperkenankan tentunya tidak boleh membuat bulu palsu dan sebagainya. Rambutnya bukan dikeluarkan kalau ada laki-laki, tapi kalau kalangan perempuan saja bebas, rambutnya diurai pun boleh, dengan catatan tidak ada satu laki-laki pun yang bukan mahramnya. Ini boleh-boleh saja.
Dan memang ada di sebagian tempat memang dikemas secara islami seperti itu. Jadi seorang anak gadis yang mau dinikahkan betul-betul dia kayak ratu, diurai rambutnya, boleh. Tapi lihat, tidak ada laki-laki, amanat ini di hadapan Allah. Allah Maha tahu. Jangan mengusir keberkahan itu semuanya. Kemudian kesenangan yang sesungguhnya adalah bukan saat itu. Saat resepsi itu adalah mengiklankan, mengumumkan di khalayak ramai bahwasanya ada terjadi. Keindahan yang sesungguhnya adalah setelah acara pernikahan, resepsi. Artinya apa? Bertemunya hati dengan hati. Bagaimana orang saling mengerti. Bagaimana menjalani hidup yang baik. Keindahan yang panjang. Bukan hanya kayak sekedar pertemuan sesaat, ramainya sehari, melanggar Allah. Totalnya setelah itu membawa malapetaka. Baik, kemudian masalah, tolong ini memisah laki perempuan, upayakan sebisa mungkin. Kalau berdandan tentunya di hadapan kaum wanita saja. Jika ada kaum kerabat yang ini, maka yang harus bisanya untuk menyapa saja ya, untuk melihat, maka tentunya tolong dandanan ini jangan sampai ada yang kebuka selain wajah dan telapak tangan. Biarpun wajah dan telapak tangan itu sendiri berat dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi nggak apa-apa, diambil pendapat ini. Kalau sudah pendapat ulama tidak masuk wilayah dosa kok. Kita tidak perlu keras-keras sekali. Tapi kalau seandainya ada yang bertahan untuk menutup wajahnya di depan kaum pria, ini adalah hebat. Akan tapi kita perlu mengambil pendapat yang lain.